Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.300, terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell, bahkan seminggu kemarin asing terus net sell ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BBNI kalau menurut saya minggu depan kalau nggak ada halangan rintangan bisa jadi ya open gap up. Kita lihat aja lah seminggu ini seperti apa market Eropa, Asia, dan Amerika. Kalau sentimennya bagus, market rebound, minggu depan itu lebih berpeluang open gap up karena libur 6 hari perdagangan ya, Senin sampai Jumat, terus Senin lagi baru buka tanggal 16 Februari hari Selasa, minggu depan. Seminggu lagi lah ya. Jadi harap sabar aja karena masih libur lebaran, nantinya mungkin ya. Kalaupun turun kayaknya nggak dalam lagi. Kalau menurut saya 5.100 itu. Dan siap-siap teknik rebound koreksi baru. Ya, teknik reboundnya potensi upset sekitar 5-6% ya untuk BBNI. Karena dia udah patah trend uptrendnya semenjak kapan nih ya? Ini trend uptrend nih. Ini sepertinya gambarannya bukan seperti ini. Seperti ini. Salah. Nah, seperti ini gambarannya. Memang ini nggak nyampe ya, nggak selalu nyampe, dan ini kemungkinan besar swing low. Dan kalau melihat view lebih panjang, jelek-jeleknya ya, ini gambarannya maksimal turunnya 5.000 ya, 4.900 tuh lah. Jadi turunan paling 6% lagi turun ya. Tapi kalau dia teknikal rebound minggu depan, rebound duluan, kayaknya nggak akan nyampe 5.000 lagi. Psikologisnya seperti itu gambarannya. Ini bisa dikatakan dulunya itu resisten kuat, all time high-nya di 5.000. Oh, bukan all time high-nya di 5.100. Nah, bahkan mungkin di area atas ini. Jadi pas di area 5.100-an, 5.000 ini nggak sampai berapa tadi? 4.900, 4.880. Itu ya. Untuk BBNI harga sekarang oke lah, sabar aja Bapak Ibu tunggu. Kalau nyangkut di atas gimana nih? Tinggal average down. Gak perlu pakai cut loss, tapi sabar dan ya siapkan aja toleransi uangnya nggak dipakai sampai 8 bulan ke depan lah, sampai akhir tahun. Nggak usah sampai akhir tahun, 3-4 bulan ke depan lah. Hot aja. Ya, seperti itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.825, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya BMRI di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BMRI kondisi sekarang masih sideways, tapi berpeluang lebih coba open gap up. Menurut saya potensi besar sih open gap up ya. Jadi ada potensi BMRI itu naik terlalu tinggi sih 5%. Kalau di 3% mungkin bisa lah ya. Ya, dia akan menguji area resistennya 7.300 itu. Dan sama gambarannya kalau dia teknikal rebound duluan, setelah itu masih akan turun. Dan turunannya kemana maksimal nggak nyampe 6.000 kalau menurut saya. Kalau dia sempat teknikal rebound ke 7.200, maksimal turunannya di 6.500an. Atau 6.400 itulah. Itu ya. Kecuali open gap down, mungkin dia sideways dulu. Seperti itu ya gambarannya ya. Ini baru gambaran, kita lihat ke depannya apakah yang tadi skenario 1 dia open gap up, seminggu setelah lebaran dia naik dulu, habis itu turun. Kalau turun mestinya sih nggak sampai 6.000 ini. Palingan 6.500, 6.400 itulah ya yang diujinya. Kalau menurut saya itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.650, terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net sell hampir 2 triliun. Ya, ini 900 miliar, terus digabung ini 900 miliar, lebih nih, lebih 2 triliun. Ya, 2 triliun lebih jualannya asing seminggu kemarin.
Untuk BBRI, kalau dilihat Broker summary-nya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI, kalau BBRI juga nggak jauh lagi ya. Mungkin di 400-an poin. 400-an poin ya sekitaran 8 apa 7%-an lah kalaupun teknik juga kalaupun turun ya. Tapi kalau dia teknik rebound open gap up nggak jauh juga turunannya. Sama skenario-nya paling 5.400-an ini aja. Nggak nyampe 5.200 5.000 nutup gapnya ini ya. Ini turunin aja dikit. Nah, di 5.100 5.200 palingan ya. Dengan catatan dia open gap up dulu. Kalau dia open gap up ya segini aja maksimalnya ya. Tapi kalau dia turun ya udah siap-siap 5.100-an itu untuk BBRI. Jadi ya seperti itu aja dulu analisanya. Kalau saya punya BBRI dengan berharap dia open gap up. Saya beli dulu ya. Kemarin saya beli waktu di tanggal ini nih. 3 April sempat profit tapi habis itu saya hold aja dulu. Ya, saya akan TP kalau dia ke 5.800, 5.900, 6.000 ini. Pas ini saya TP baru nanti kalau dia koreksi saya buyback lagi. Mudah-mudahan open gap up. Kalau di luar skenario ya mungkin saya hold atau saya cut loss dulu aja, cut loss tipis. Ya, saya itu tipe yang nggak suka nahan sampai bawah. Terlalu lama. Mendingan saya kata cut lossnya itu sekitar, ini saya punyanya itu di 5.600. Sekarang menang floating profit. Ya, saya mending cut loss sekitar 3%, 4%. Baru saya back di bawah. Daripada saya menunggu. Tapi jangan disamakan ya Bapak Ibu, jangan juga diikutin. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Karena Big Bang nggak masalah sebenarnya nggak pakai stop loss. Ya. Karena harga sekarang juga oke. Di bawah 6.000 tuh menurut saya BBRI juga oke. Apalagi dengan kondisi sekarang, market sekarang. Ekonomi, kalau ekonomi makin membaik, apalagi nanti ada pemotongan suku bunga yang kemungkinan juga di kuartal 2, kuartal 3 ke atas kemungkinan ya. Nah, itu akan balik lagi, akan all time high. Ya, tapi saya menunggu sebulan dia naik balik BEP itu saya bisa dapat di saham yang lain. Walaupun belum pasti ya, itu belum pasti dapat, tapi saya lebih memilih untuk stop loss dulu, saya cari saham lain ya, seperti itu. Tapi itu menyesuaikan aja. Saya juga kadang yang nggak saya stop loss ya, tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Karena setiap manusia, setiap trader itu akan berbeda-beda profil resikonya. Ada yang nggak suka stop loss, sukanya average down. Itu ya, seperti itu aja untuk BBRI. Berharap saya sih dia open gap up ya Senin mudah-mudahan. Selasa tanggal 16 ya baru buka. Seperti itu aja untuk BBRI analisanya saat ini karena masih libur seminggu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.825, terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA ya kalau rebound sedikit lagi lah BBCA karena dia sempat naik 3% terus koreksi tipis saja ya. Jadi kalau open gap up lagi maksimalnya berapa nih? Kalau menurut saya 10.100-an itu aja. Nah, ini tarik naik ke atas dikit aja. Ya, 10.100-an. Itu maksimalnya. Jadi ada potensi upside ya mungkin berapa tuh? 3%-an lah di open gap up. Tapi kita nggak tahu ceritanya tiba-tiba ISG nggak jadi koreksi kan digas terus tembus 7.380 7.400 ya mungkin ini bisa jadi tanda-tanda reversal lagi dan bisa all time high. Kita itu trading berdasarkan kondisi market nanti ke depannya. Kalau memang harus stop loss dulu. Kalau mau average down aja ya. Kita lihat aja seminggu ke depan seperti apa pergerakannya untuk BBC. Tapi menurut saya peluang besar, mudah-mudahan market aman, Eropa aman, Amerika aman, Asia aman seminggu ini. Teknik rebound untuk Big Bang minggu depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.500, terkoreksi 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBTN ada akumulasi walaupun tipis. Netral lah kelihatannya ya. Ada yang buangan juga. Coba lihat. Nah, ini kan netral. Ada satu small akumulasi kajet, yang lainnya netral. Ya, sesuai ini ya. Hampir sama nilainya. Jadi bisa dikatakan netral.
Di banda detektor shock bit juga netral. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN bagus. BBTN masih oke lah ya. Koreksi volume kecil, dia rebound volume besar. Apalagi tutupannya masih di atas level angka genap 1500. Berpeluang rebound juga. Target reboundnya ini agak jauh. Kalau BBTN ini bisa 6%an ke 1600 ya minggu depan. Juga di grup Borneo Trader tuh sudah entry di 1460. Waktu itu tuh pas di candle ini kok nggak nawar di bawah di 1400-an kan biasa deket mepet-mepet support. Nah itu ada indikator lain, ada sistem trading saya yang kuat sinyal buy-nya. Nah makanya belinya nggak nawar bawah ya atas. Jadi ya lumayan profitnya sekarang di 2%, 3%. Tinggal nunggu saya jualannya mungkin di 1580, 1600 lihat atas ini. Kalau dia tetap gas ya tetap hold untuk BBTN. Seperti itu. Untuk BBTN kalau dilihat dari time frame weekly-nya, BBTN ini bagus yang terlambat dan Bapak Ibu perhatikan dia itu berhasil break resisten 1360. Kecil kemungkinan kalau turun, kalaupun turun maksimal ya 1280 sideways. Dan tahun ini ya ini momentumnya juga pemotongan suku bunga properti. Untuk BBTN ini sentimennya banyak. Kalau properti rebound dia bisa rebound juga tuh. Akan tembus 1600 tahun ini. Kalau Bapak Ibu sabar nyangkut di atas silahkan. Tapi disclaimer ya, kita nggak tahu perubahan fundamental seperti apa ekonomi ke depannya juga market. Ya tapi kalau nggak ada halangan rintangannya tembus 1600-nya tahun ini. Untuk BBTN ya sudah lama juga sideways kan dan mulai bangkit. Harusnya tembus tapi ya bisa turun dulu. Maksimal turun 1280 nih. Tanda merah nih saya sudah buat. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih update itu bisa join di komunitas eksternal Stockbit. Link yang ada di deskripsi atau masukkan kode R41778. Kalau yang tidak menggunakan Stockbit bisa join di grup Swing Trader ya. Akan saya update setiap hari dan juga ada pilihan saham-saham bagaimana strategi entry belinya dan juga kalau nggak pakai stop loss di mana, tapi saya menyesuaikan ya, nggak pakai stop loss tuh kalau saham-sahamnya oke, bagus menurut saya. Dan juga ada saham-saham yang high risk yang Bapak Ibu juga bisa trading cepat, ODT fast trade. Ya, kalau tertarik link yang ada di deskripsi bisa daftar gabung bersama Borneo Trader. Seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2790 terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di consumernya BDMN ada akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya BDMN lagi disupport, nggak jauh lagi turunannya nih ya. Paling 5% 6% ya. Nggak jauh tuh. 5% lagi aja turunannya ya, kesempatan. Tapi kalau teknikal rebound ada peluang. Menurut saya ada peluang teknikal rebound. BDMN juga di grup Borneo Trader saya infokan kalau mau ambil dividen ambil aja dividennya dan average down aja. Target saya juga BDMN ini akan tembus 3000-nya tahun ini. Dari harga sekarang 3000 tuh masih ada potensi upside 210 poin berarti 7%. Dan ya lebih. Bahkan pertimbangan ini dia akan mematahkan tren downtrendnya ini. Nah, dia akan retest ya. Ini sudah patah nih. Dia retest sekali lagi koreksi ISG. Nantinya mungkin di Mei. Sekali lagi retest dan siap-siap gas. Bahkan 3200 nih lewat. Ya, untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2530. Terkoreksi 1,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di customer-nya Arto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Arto kondisi sekarang menarik. Sekarang disupport potensi teknikal rebound. Kalau menurut saya potensi teknikal rebound walaupun MACD-nya dead cross. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan memang dia terus membentuk lower low, lower high. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, waduh ada buangan ya. Mudah-mudahan rebound lah. Kalau menurut saya untuk Arto ini lagi pembentukan koreksi ABC dan wave 2. Ya ini lagi koreksi ABC dan wave 2 karena sudah wave satunya kayaknya sudah selesai. Wave 1.
dan dia lagi membentuk wave 2 atau pola pattern flag atau pola ascending triangle ataupun pola bullish pennant, 3600 sih lewat sepertinya tahun ini kalau market oke ya. Tuh jauh pasti arahnya kan, tinggal nunggu di mana koreksi ABC-nya aja selesai, bottomnya apakah di 2400 atau maksimal. Kalau menurut saya nggak sampai lah 2000, jelek banget kalau 2000, paling 2200-an lah ya, sedikit lagi paling turunannya 15% lagi lah, itu wajar. Kalau grupnya Arto, grupnya bank-bank digital nih turun 15%, swing low-nya tuh wajar, 20% pun masih wajar gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu nanti perkembangannya untuk Arto ya. Seperti itu aja untuk Arto. Kalau menurut saya bisa teknik rebound. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1235, terkoreksi 1,22% kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, BTPS baru bagi dividen juga ya. Rebound. Kalau menurut saya teknik rebound. Kalau Bapak Ibu ada kebeli ya, kalau mau pakai stop loss saja gagal bertahan di atas 1200. Tapi lebih condong berpeluang rebound, dan kalaupun nggak pakai stop loss, menurut saya saat ini tinggal tunggu sabar aja. Nggak jauh lagi kemungkinan turunannya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, tuh sekitaran ini mungkin ya. Atau coba ditarik dari bawah ini. Kalau ditarik dari bawah, ya 1100 itulah. Ya 1100-an nih lah. Maksimal turunannya lagi. Kalaupun turun jadi potensi turun nggak jauh lagi untuk BTPS. Seperti itu aja untuk BTPS. Langsung saja ke selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1350, terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di box sebenarnya NISP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Netral aja nih. Tuh kan, ada normal distribusi aja yang bawah kelihatannya. Langsung saja ke teknikalnya. Ada potensi teknik rebound juga ya, tapi reboundnya ini nggak terlalu jauh lah ya, paling 3%-an lah ke 1400-an kondisi sekarang ya kalau menurut saya. Dan kalaupun turun nggak jauh lagi untuk NISP, maksimal 10% aja koreksinya kalau nanti ISG ada koreksi di akhir April atau awal Mei ya. Bahkan kalau dilihat dari teknikal, time frame weekly-nya bagus, rounding bottom-nya juga sempurna, breakout, dan ya palingan retest ya 1200-an ini aja paling. Habis itu naik lagi nih. Kemungkinan ini. Nih 1250 ini aja ya. Jadi kalaupun ada teknik rebound seminggu ke depan akan uji 1400-annya aja. Lewat enggaknya kita lihat kondisi market ISG. Kalau market ISG di atas 7400 bisa lewat dia. Bisa kemudian all time high lagi. Tapi kalau enggak ya enggak kemana-mana. Ya palingan tadi uji 1400 untuk NISP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 2100, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya BNGA ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BNGA ada candle bearish angle pink, tapi nggak masalah menurut saya kalau di time frame weekly-nya. Dan kalau di time frame daily-nya kemungkinan besar bisa swing low karena dia baru retest resistennya dulu di Februari 2100-an dan dia mantul. Jadi ada berpeluang untuk BNGA nih, hapus saja nih. Kebanyakan gambar nanti pusing. Ada berpeluang BNGA menguji kembali all time high-nya 2200 ya. All time high ya bukannya. Pokoknya itulah dia akan uji kalau open gap up rebound nih. Kalaupun turun nggak jauh lagi. Palingan 1900-an. Ya 9% lagi lah kalaupun turun. Nggak jauh lagi untuk BNGA. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebeli di area bawah ini, mending kalau dia bisa rebound pasang trailing stop kalau berharap profit lebih. Kalau enggak ya secukupnya TP. Itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Maya yang ditutup di harga 326, terkoreksi 2,97%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Maya di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Maya kondisi sekarang rebound. Ya rebound juga nih Maya. Maya sih asal Bapak Ibu sabar, jauh arahnya nih masih 500. Gambaran saya lah ya. Nanti lihat seiring fundamental membaik, makin membaik, bertumbuh, profit ya akan dipatahkan trend downtrend semenjak 2021. Ya target saya ini rounding bottomnya ini
600, tapi nggak usah jauh-jauh 600, 500 sudah mantap perubahan praksi harga tahun ini untuk Maya ya. Akan saya targetkan 500. Tapi saya juga trading pendek ya. Nantilah kondisi seperti apa mungkin saya juga bisa hold. Maya sih saya suruh spekulasi buy di 300. Kemarin udah floating profit lumayan tuh. Itu di bawah ini saya suruh spekulasi buy nih dia di 300 untuk Maya. Jadi Maya bagus kalau rebound agak jauh, kalau Maya reboundnya 360-an. 350 360. Jadi ada potensi upset 24 poin, sekitar 8 sampai 10%. Kemungkinan besar kalau bisa teknika rebound minggu depan. Ya, baru ada koreksi atau sideways dulu. Kalau ISG belum oke, ya mungkin dia sideways. Tapi berpeluang seminggu ke depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.